Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini, dan kiranya damai, sejahtera, dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Mari berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, di dalam hidup ini terkadang kita menghadapi kejadian yang terjadi secara tiba-tiba, baik ataupun buruk. Saat mengalami situasi yang buruk, tentu saja hal ini sangat sulit untuk dipahami dan kita berpikir mengapa semua ini harus terjadi dan membuat kita menjadi kecewa atau bahkan putus asa. Sebenarnya, kita tidak perlu kecewa atau menyalahkan keadaan, saudara. Karena sebenarnya segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Di dalam firman Tuhan, dikisahkan Ayub yang tiba-tiba saja mengalami musibah. Akan tetapi, kesetiaan Ayub diuji, hingga pada akhirnya ia tetap setia dan tidak mengeluh. Setelah melalui ujian tersebut, Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan kembali memberkati keluarganya. Bahkan Ayub dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara, di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 menuliskan Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sehingga di dalam keadaan apapun yang kita alami, Tuhan tetap peduli dan Dia sangat tahu dengan apa yang kita alami. Kita harus tetap memiliki semangat dan terus melangkah maju. Jangan menyerah sebab Tuhan sudah menyiapkan rencana yang indah bagi kita umat-Nya, saudara. Percayalah bahwa kesulitan yang kita alami saat ini merupakan proses bagi pendewasaan iman agar kita semakin kuat dan bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Bahkan di saat kita mengalami persoalan, Tuhan begitu peduli dan Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Ingatlah saudara, tentang rencana Tuhan adalah yang indah bagi kita. Maka itu, di dalam segala situasi kita harus memiliki pikiran yang positif. Kita juga perlu memikirkan janji Tuhan atas hidup kita, supaya iman dikuatkan. Karena janji Tuhan selalu digenapi atas kita. Ingatlah selalu dengan rencana Tuhan bagi kita dan belajar untuk optimis bahwa dalam situasi apapun Tuhan tetap baik dan Ia selalu memberikan rancangan yang terbaik. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk bagi kita, saudara. Jadi kita tidak perlu takut dan tetap melangkah maju. Saudaraku, kita akan menjadi orang yang kuat dan tetap teguh. Hal ini disebabkan karena peristiwa apapun yang terjadi, baik atau buruk, semua ada di dalam pengetahuan Tuhan. Bagian kita hanyalah percaya dan melakukan sampai saatnya nanti kita melihat pelangi kasih-Nya dinyatakan. Tetaplah berharap dan selalu percaya sebab pertolongan kita datangnya dari Tuhan saja. Yakinlah selalu bahwa hidup kita akan selalu berada dalam rancangan Tuhan yang indah dan sempurna. Puji Tuhan, saudara. Saudaraku, kata kebetulan adalah kata yang terkadang kita ucapkan dalam kehidupan ini sehari-hari.
Kata kebetulan sendiri menunjuk pada sesuatu yang tiba-tiba terjadi tanpa ada rencana di dalamnya. Namun, sebenarnya tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini, saudara. Alkitab tidak pernah mencatat peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Bahkan, hidup kita sebenarnya sudah ditata oleh Tuhan dan masuk dalam rencananya. Saudara, kemenangan bangsa Aram terhadap bangsa Israel pun bukan suatu kebetulan. Ketika bangsa Israel kalah, bukan karena Allah bangsa Israel adalah Allah yang lemah, melainkan semuanya terjadi atas seizin Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-1b menuliskan, sebab oleh Dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Kata Tuhan di sini ditulis dengan huruf besar semua, yang dalam bahasa Ibrani disebut Ehyer. Diambil dari kata Yahweh, Aser Ehyer, yaitu aku adalah aku, yang juga berarti nama atas diri Allah. Selain itu, kata aku di sini dalam bahasa Yunani disebut ego eimi, yaitu tidak ada yang sama dengan aku. Aku adalah aku dan tidak ada satupun yang dapat menandingi aku. Dengan kata lain, bacaan ini menunjukkan bahwa bangsa Israel kalah, bukan karena tentara atau bangsa Aram yang hebat, tetapi karena Allah berdaulat untuk menyerahkan bangsa Israel kepada bangsa Aram. Lebih jauh lagi, ketika Tuhan bertindak sesuatu, ada makna yang terkandung di dalamnya. Apa maknanya, saudara? Yaitu tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini, karena Allah berdaulat atas kehidupan manusia. Jika sesuatu terjadi di luar keputusan dan pilihan kita, hal itu menunjukkan ada rencana dan tangan Tuhan di atasnya. Seperti ayat nats di atas menuliskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kata turut bekerja dalam bahasa Yunani yaitu sinergos, artinya Tuhan dapat menggunakan segala sesuatu untuk mewujudkan rencananya. Dengan demikian, dalam keadaan sesulit apapun, seharusnya kita sanggup melewatinya, karena ada penyertaan Tuhan Yesus, supaya kita masuk dalam rencananya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Tuhan, kami percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami itu semua seizin Tuhan. Dan kami percaya itu semua mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Ajar kami senantiasa sabar dan rela untuk menghadapi semua. Sebab kami percaya Tuhan ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun berada, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang hidup menghadapi persoalan tantangan kesulitan. Mari Tuhan tolong mereka, berkati, ulurkan tangan kasih Tuhan, memberkati mereka. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, usaha, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.